Enggak dengar putus-putus Mbak Ina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ala nikmatillah, ala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli alaihi. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih telah meluangkan waktu ya. Menyempatkan waktu untuk kita sharing dengan Lupasa. Mungkin siang ini akan saya beri pandangan kaitan dengan dunia bisnis maupun opportunity membeli properti syariah di Jember khususnya. Mungkin bagi para milenial atau beberapa orang yang sudah mempunyai simpanan ataupun rencana untuk beli rumah, ada dibikin dua pilihan di saat harga mobil tanpa dikenakan pajak oleh pemerintah. Jadi pilihannya mungkin gini, kita akan beli mobil dulu atau mau beli rumah nih, gitu ya. Di saat seperti ini. Peristiwa tahun 98 ketika itu, sebelum resesi pertama di Indonesia, ini saya alami sendiri dengan duit keuangan 25 juta. Saya waktu itu masih bujang, lagi berpikiran, saya mau beli apa nih di saat teman-teman kantor pada rame-rame beli mobil karena dapat bonus dari kantor gitu ya. Waktu itu kita dapat sekitar uang 25 juta. Mungkin karena mobil dianggap sesuatu yang mewah, sehingga mereka pada beli mobil. Saat itu sebagai orang muda, ya kebetulan saya nggak tertarik dengan mobil waktu itu. Dengan duit 25 juta tadi, saya bisa beli 3 rumah itu di perumahan Semeru. Supaya dengan jelas nih, di Semeru mungkin kenal di daerah Kalimatas itu depannya. Dengan duit 25 juta itu saya bisa beli 3 unit rumah. Bayangkan ya, harga rumah sih waktu itu masih murah memang ya. Begitu resesi, harga mobil itu langsung drop semua. Dolar naik, rupiah jeblok. 3 tahun kemudian, tahun 2002, saya cukup jual satu rumah tipe 36 di Semeru situ. Saya langsung beli mobil Suzuki Jimny itu di dealer Crash belinya. Mungkin untuk jelasnya ya, kita terlalu jauh mungkin saya akan ngomong tahun 2000-an. Kita akan kasih data supaya jenengan semua yang hadir di Gemini bisa lebih mudah menangkapnya. Kita ngambil ke belakang aja ya, 5 tahun ke belakang, ya, sekitar tahun 2016 lah ya. 2016, nanti kita bandingin juga mobil sejuta umat, mobil prestis yang dikepingin banyak orang, sekaligus kita akan bandingkan dengan pembelian rumah gitu ya. 2016 itu untuk membeli Toyota Avanza 2500G yang Matic itu kita cukup mengeluarkan duit 215 juta. Ini masalah klasik bagi beberapa orang. Karena mungkin duit segitu nggak ada, terus beberapa leasing beri solusi dengan DP. Kita ngomong teknis bunganya dulu ya, sebelum ngomong ribanya. DP-nya waktu itu sekitar 39 juta lah ya. Kalau kita ambil angsuran 4 tahun gitu, kan mereka leasing itu nggak bisa lama-lama gitu ya. Mereka DP-nya sekitar 39 juta. Angsurannya kisaran 5,5 juta kali 48 bulan. Sekitar 264 lah, 264 jutaan.
Bayangkan 39 juta sebagai DP dan diangsur 4 tahun sebesar 264 juta. Total itu 4 tahun kita akan bayar sebesar 303 juta. Terus kita lihat nih harga mobil second Avanza G Matic tahun 2021 ini itu hanya kisaran 130 juta. Terus apa yang kita alami setelah beli mobil itu dengan angsuran 4 tahun, kita akan rugi sebesar 130 juta. Terlalu mahal kayaknya ongkos kita pakai atau sewa sebesar 130 juta. Jadi bagi Anda yang saat ini sudah punya uang sebagian atau bahkan cukup beberapa juta aja, kalau masih ragu-ragu untuk own property, ayo coba kita pikir ulang. Jadi mobil 1 juta umat Avanza itu kalau kita beli dalam jangka 4 tahun dengan harga yang terakhir tahun sekarang ya, karena pemerintah sudah menghapus pajak sampai bulan Oktober kalau nggak salah, itu sekitar 130 juta aja. Jadi kerugiannya ya sekitar 173 juta ya. Itu untuk mobil 1 juta umat ya. Kalau kita ngambil yang mobil lebih prestis gitu ya, Honda CR-V misalnya. Honda CR-V pada waktu itu tahun 2016 yang 2,4 Matic itu kisarannya harganya 460 juta. Jadi kebayang tadi ini yang Avanza yang mobil 1 juta amat dan ini mobil yang milenial banget. Mobilnya keren. Cashnya 460 juta. Di leasing waktu itu DP-nya sekitar ya 75 jutaan lah ya. Kalau kita bandingkan dengan Avanza tadi, kita ambil 4 tahun dengan 48 cicilan, angsurannya kalau CR-V waktu itu 11 jutaan. 11 juta itu kalau kita kalikan 48 sekitar 528 juta, sehingga total yang kita bayarkan pada untuk mobil CR-V tahun 2017 ini sekitar 74 juta tadi DP plus 528 juta untuk angsurannya total 4 tahun sehingga menjadi 602 juta. Bayangkan 602 juta kita nikmati untuk mengendarai CR-V. Coba kita lihat tadi kalau Avanza 130 jutaan harganya, di tahun 2021 ini untuk CR-V kisarannya harga sekitar 270 jutaan. Itu kalau kita jual kepada pembeli langsung ya. Tapi kalau kita jual ke dealer itu harganya pasti di bawah itu. Ya maklum karena dealer juga akan ngambil selisih margin dari sana. Bayangkan dari harga 460 juta itu dan kita keluarkan uang 602 juta dari DP 74 juta dan angsurannya selama 4 tahun 528 juta. Kalau dibanding dengan harga 2021 ini, CR-V sekitar 270 juta. Berarti ada kerugian berapa itu? Sekitar 332 jutaan. Kita hanya menikmati mobil yang kita nikmati dalam perjalanan aja tuh bangga mungkin kita itu nongkrong di garasi kita. Tapi konsekuensinya apa? Kita akan menanggung kerugian 332 juta. Hanya untuk memenuhi selera atau lifestyle kita. Belum lagi pajaknya, kalau CR-V ini tahun 2017 ya kisaran 3,5 jutaan. Kalau Avanza tadi mungkin sekitar 2,5 juta ya. Kalau CR-V kalikan 4 berapa ini dari kerugian yang akan kita rasakan. Jadi kalau kita belikan rumah contohnya yang terdekat saat ini di dekat kantor kita itu Amani Residen ada ya. Tahun 2016 Amani Residen itu jual tipe 75. Tipenya 75 ya, nggak kecil ya. 2 lantai 75 itu
di tempat yang prestis, pinggir jalan raya gitu ya, di belakang kantor kita ini, dengan luasan lahannya 96 meter, itu kalau kita beli cash itu sebesar 550 juta. Pertanyaannya, berat kayaknya ini kan, milenial tuh kesulitannya di awal pasti DP. Akhirnya kita mau ambil secara kredit misalnya, angsuran selama 4 tahun. Jadi biar apple to apple ya, mengambilnya biar sama-sama 4 tahun gitu ya. 48 bulan. DP-nya waktu itu sekitar 165 juta. Waktu itu bisa diangsur sih barang, tapi barang 2-3 bulan angsurnya. Terus angsuran pada waktu itu kalau 48 juta, 48 bulan itu kisaran 9,3 juta. Jadi total kalau 48 bulan itu kita akan keluarkan duit sebesar 446 juta dari 48 bulan tadi plus 165 DP-nya. Total jadi 611 jutaan ya. Coba kita lihat harga Amani Residen 1 itu saat ini itu terakhir penawaran paling murah ini dengan tipe yang sama tadi itu 750 juta. Berarti ada apa? Ada selisih di situ sekitar 139 ya. 139 juta atau keuntungan. Belum lagi kalau kita kontrakkan tuh di situ kisarannya 15 juta per tahun. Berapa keuntungannya? Sama nih teman-teman yang lagi berpikir atau masih ragu-ragu untuk berinvestasi sekaligus menikmati investasinya, saya pikir nggak ada alasan untuk kita untuk menunda-nunda. Dari 2 mobil yang kita contohkan, mobil sejuta umat tadi Avanza dan juga CR-V, itu jelas kerugiannya kita nikmati secara finansial, apalagi di saat pandemi seperti ini. Pajaknya 3,5 juta ya. Sama di Ataya Residen mungkin jadi perbandingan. Ataya Residen itu dimulai kisaran Ramadan tahun kemarin gitu, tahun 2020. Di bulan November kita launching produk Mumtaza. Setelah itu diikuti Mauza. Dari harga perdana kita waktu itu 185 juta. Ini belum setahun sudah menikmati kisaran keuntungan 30 juta. Belum 1 tahun ya. Fasilitas masih jalan, progresnya masih jalan. Apalagi nanti masjid jadi, rumah tahfiz jadi, insya Allah harganya akan melejit dari itu lagi. Atau mungkin yang di tipe rumah pertamaku kita launching di Ataya Residen waktu itu harganya 165 juta. Kisaran sama bulan November tahun kemarin, tahun 20. Sekarang kalau ada yang mau tawarkan 165 juta kayaknya orang tambah mikir mau ambil. Terakhir kita jual rumah pertamaku itu 195 juta. Berarti ada selisih 30 juta itu dalam waktu nggak sampai 1 tahun. Jadi bisa jadi pertimbangan kita. Kita akan menikmati lifestyle kita dengan bermewah-mewah. Atau kita mengambil posisi, mengambil properti, terus kita akan nikmati hasilnya. Karena apa? Bumi yang Allah ciptakan itu, ya sebesar ini, mulai dari zaman Nabi Adam sampai kita saat ini, ya, bumi ini sebesar ini tidak akan berkembang atau menyusut. Gitu. Dan populasi manusia, kita ngomongnya Jember aja dulu. Jember tahun 71 itu kalau kita jalan dari Gajah Mada ke Jalan Raya itu 1-2 kendaraan tuh yang sekarang sangat crowded sekali, apalagi kalau kita ngumpul di beberapa pertokoan atau mall. Kesempatan di kita properti itu, terutama yang syariah. Syariah itu tanpa bunga, tanpa denda itu hanya 1-2 di Kota Jember. Itu pun rekan-rekan kita aja ya.
Di sini ada peluang opportunity bagi Bapak Ibu semuanya di Ataya Residen. Di Ataya Residen masih ada peluang untuk kita ambil sebelum perkiraan kita akan kita naikkan lagi ini karena kaitan dengan inflasi harga-harga bahan bangunan terutama baja. Jadi kalau kita semua menabung, kalau kita menabung misalnya untuk beli properti, kita di dunia manapun tidak akan bisa mencapainya itu. Tapi kalau beli mobil menabung dengan nilai yang sama, kita akan capai itu pada rata-rata pada tahun ketiga atau keempat. Tapi jangan berpikir menabung itu untuk properti. Harga properti melampaui inflasi. Dari perbandingan harga mobil, dua mobil tadi ya, maaf saya bukan promo, bukan nyebutin promo merek-merek tertentu, tapi sebagai apa imajinasi supaya pas gitu ya nyebutin. Kita kembali ke Ataya Residen yang sisanya sekitar 20 unit dan 2 unit yang bisa dibayar 3 tahun suka-suka atau tipe 3672 yang kisarannya harganya masih menarik bisa dibandingkan dengan tempat lain. Saya pikir tidak ada alasan kita akan tunda atau kita akan ketinggalan menikmati kenaikan harga dan menikmati suasana-suasana di properti kita yang ada di Lukasalen. Jadi hanya itu yang perlu saya sampaikan dan perlu direnungkan. Jangan ragu-ragu untuk segera mengeksekusi membeli properti, mobil khusus di Ataya Residen atau Lukasalen semuanya. Jika ada sesuatu yang mengganjal di hati atau ragu-ragu, bisa datang ke kantor atau konsultasi dengan kita. Asiknya kita di Lukasa ini, kita ada semacam konsultasi finansial secara free. Sehingga keraguan kita atas kemampuan bayar kita itu akan segera teratasi. Mungkin itu, nanti bisa kalau ada yang mau tanya jawab dengan kita, waktu akan dianukan dengan host. Dari saya mungkin setelah itu dulu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat dan mendapatkan wawasan baru mengenai pembeda antara suatu hal yang di mana itu mungkin itu yang lebih baik ya gitu ya. Nah, sehingga juga Bapak Ibu di sini juga bisa menetapkan pilihan hunian yang dimiliki dengan cara halal yakni sesuai syariat Islam. Baik, sebelum ke pemateri kedua, saya izin ini dulu ya. Saya putar videonya dulu ya. Bentar. Nah. Sebentar.
Nah, قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Nama saya Ibnu Ramadan, asal dari Medan. Beli rumahnya di Ataya Residen di Blok Mauza 12. Sama dia Pak ya. Kerannya ada 3 Pak. Ini keran untuk yang di kloset, lalu ini keran untuk yang di bawah. Ini keran yang di atas. Ya, ini akan saya bantu, akan saya tunjukkan apa saja yang perlu dengan cek atau mungkin apa saja yang sekiranya ternyata luput dari perhatian kami sehingga nanti perlu kami ganti seperti itu. Baik, itu dia. Baik, itu tadi video serah terima unit Mauza. Nah, beliau adalah Bapak Ibnu Ramadan yang saat ini sedang berbisnis kue pukis Medan. Nah, baik, selanjutnya kita akan langsung ke pemateri kedua, yaitu Pak Niko. Kepada Bapak Niko, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada saya, dan juga terima kasih untuk Bapak Eko Supriyadi selaku owner dari Lukas Land Property yang siang ini bisa ikut hadir untuk ikut sharing beberapa informasi terkait seperti apa sih investasi, beda pengaruh antara investasi kita dalam bidang kendaraan, dalam investasi properti, dan juga apakah ada beda antara investasi properti dan kendaraan pada saat ini dan dulu. Bahwasanya seperti yang dijelaskan beliau tadi, dulu kalau kita misalkan investasi mobil
mau 2 tahun 3 tahun ke depan mau dijual lagi harganya masih tetap sama karena memang inflasinya tidak terlalu signifikan ya, lebih tepatnya ke nilai rupiahnya sendiri stabil sekali ya. Nah, sedangkan di saat ini kita tahu sendiri bahwasanya menabung rumah itu sedikit berbeda teknisnya apabila kita bandingkan dengan cara menabung untuk properti pada saat beberapa tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Inflasi sendiri sekarang tiap tahunnya antara 20%, 15 sampai 20%. Bahkan kemarin juga sempat lebih, bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang minus ya sebenarnya. Sebabnya kenapa harga properti terpengaruh sekali di situ karena memang properti sendiri salah satu produk yang seperti disampaikan Pak Eko tadi terkait mobil kan mobil sejuta umat ya. Kalau rumah itu impian sejuta umat sebenarnya, sejuta umat itu pengen punya semua. Tapi kalau kita bandingkan, kita mau nabung per tahunnya seperti apa dengan inflasinya seperti apa, properti itu terbatas sekali. Bahwasanya saat kita sudah buka satu lahan, misalkan kayak Ataya Residen ternyata sold out, terus kita mau buka lagi kan kita buka lahan lagi. Nah, kalau kita bilang lahan properti itu terbatas, betul nggak? Bapak dan Ibu yang hadir di sini setuju nggak? Insya Allah setuju ya. Jadi sebentar. Jadi properti itu sebenarnya barang yang terbatas sekali. Kalau dibilang kan kalau misalkan sudah proyeknya sampai habis, tinggal buka lagi, tinggal ngeratakan sawah, bukit atau gumuk atau bangun di atas gunung. Sayangnya saat Pulau Jawa habis kita nggak bisa nambah pulau atau kita nggak bisa ngeratain laut. Nggak tahu ya teknologinya nanti mungkin di beberapa negara sudah ada yang sempat bikin properti di atas laut. Tapi sepertinya kalau kita bandingkan, apakah dengan hal seperti itu, konsep perumahan yang seperti itu, bisa kita hargai sama dengan proyek-proyek yang saat ini kami tawarkan. Ini saya coba share dulu. Jadi seperti ini ya, kami dari PT Lukasanan Properti, saya kenalkan dulu, kami adalah member asosiasi DPS atau Developer Properti Syariah dan komunitas MTR, Masyarakat Tanpa Riba, yang sudah teruji, terverifikasi legalitas dan keamanan proyeknya, serta murninya skema syariah yang digunakan untuk berakad. Kami juga konsisten menjaga kenyamanan customer dengan lingkungan islami dan asri, sehingga properti yang dimiliki bernilai investasi yang makin tinggi. Bahkan dibandingkan dengan properti-properti lain, harga properti di tempat kami cenderung jauh lebih tinggi ya, kenaikan harganya tiap tahun. Jadi hari ini kita selalu ada penawaran khusus ya yang selalu kami berikan, di mana ada calon-calon pemilik rumah di proyek-proyek kami seperti The Sakinah Cluster, New Cluster The Sakinah, Ataya Residen, Grand Gayam Village dan Bintoro Asri. Kemarin juga ada yang sempat sold out ya di Ar-Rahman. Pada dasarnya produk binaan kami hanya ingin menyampaikan, menularkan pemahaman bahwasanya produk binaan PT Lukasanan Properti itu luar biasa dan bukan cuma sekedar ini perumahannya sama kok dengan perumahan yang lain. Akan saya tunjukkan bedanya ya. Yang pertama, kita bergeraknya di properti syariah nih. Kenapa kita kenceng sekali mengulang-ulang jargon kita itu dari properti syariah? Karena pertama, kita terikat dengan hukum syara yang ada, sehingga terikat juga untuk masalah legalitas. Sehingga saat legalitasnya tidak aman, kita belum boleh menawarkan produk tersebut, apalagi untuk bidang properti. Ya, beli properti itu nggak sama kayak beli kucing dalam karung. Kita beli produk yang legalitas kepemilikannya berupa surat-surat tanah. Kita juga penawarannya dengan tanah-tanah atau properti-properti yang legalitasnya sudah kami selesaikan dulu. Paling tidak kita sudah urus di awal. Setelah itu sambil berjalan kita mulai untuk dibalik nama ke atas nama pembeli. Lalu kenapa harus di properti syariah sih? Karena prosesnya mudah dan cepat. Beli cash cuman KTP KK. Mau beli kredit cuman KTP KK. Apakah perlu ada verifikasi? Mungkin bukan verifikasi ya saya menyebutnya. Mungkin istilah yang lebih tepat itu adalah silaturahmi. Ya, silaturahmi sama ta'aruf dengan profil jenengan lebih dalam lagi.
Kenapa? Karena pada dasarnya kami tidak ingin pembeli-pembeli atau pemilik-pemilik rumah di proyek binaan Lukas Land Property itu tidak terberatkan dengan bertransaksi bersama kami. Sehingga dari setiap transaksi yang dilakukan, komitmen yang sudah diikat itu bisa berjalan lancar sampai komitmen itu terpenuhi. Lalu serah terima unit tepat waktu. Nah, serah terima unitnya sendiri kita nggak pakai yang keburu-buru ya, dengan skema yang 1 bulan langsung serah terima unit. Biasanya bangunan kalau dibangun nggak sampai 1 bulan selesai itu cenderung kurang teliti, kurang hati-hati, sehingga bangunan sendiri kualitasnya kurang terkontrol, kurang bisa kurang bisa dijaga kualitasnya. Misalkan tembok baru naik 2 meter belum kering, ditambah tembok lagi biasanya ambruk. Banyak yang seperti itu. Bahkan ada yang sebelum serah terima unit rumahnya sudah rusak duluan atau atapnya roboh duluan. Apa yang tidak ada yang pada kami, nih salah satunya kita nggak pakai slik. Kalau dulu kita sebut BI checking ya. Kalau sekarang kita sebut BI checking biasanya sama orang OJK dimarahin. Kita nggak pakai surat layanan informasi keuangan. Jadi kita nggak pakai seperti itu. Kita juga nggak ada sita, nggak ada denda. Kita nggak pakai bank, nggak pakai akad batil, dan nggak pakai asuransi. Loh Mas, kok timbanya nggak ada? Yang nggak ada karena memang nggak ketahuan tuh, ketutup sama tulisan error itu, ya, not found. Jadi kita memang nggak pakai riba sama sekali. Nah, lalu apa yang tim kami tidak lakukan? Kami tidak melibatkan riba, kita tidak melibatkan yang namanya maisir atau judi, tidak ada yang riswah atau suap. Kan biasanya ada tuh, Mas, berapa sudah? Yang penting saya bisa ACC nih, terus bisa punya rumah dicicil sampai tua. Ya, ada yang seperti itu, dan bahkan ini ada juga yang tertutup, kita tanpa goror ya. Kita tidak menyampaikan informasi-informasi yang mengandung unsur ketidakjelasan di dalamnya. Sehingga saat kami bilang, "Ya Pak, harganya sekian, promonya seperti ini, terus bonusnya seperti ini," insya Allah itu yang memang kami tawarkan. Apalagi saat kita bilang promonya berakhir ya Pak, atau Pak tipenya rumah yang ada promo ini tinggal 2 ya Pak, berarti memang tinggal 2. Seperti itu. Atau misalkan memang tinggal 1 nih, sudah ada yang mau tanda jadi. Seperti yang tadi sebelum acara ini mulai, ada yang telepon, "Mas, tolong yang tipe Mumtazah nomor 6 saya booking ya. Pembayarannya seperti ini dengan promo yang ditawarkan pada saat acara ini." Ternyata sebelum acara ini saya buka sudah ada yang mau tanda jadi aja. Mungkin setelah acara ini berlangsung nanti ada sesi tanya jawab dan survei online, mulai tergerak nih dari Bapak dan Ibu yang sudah hadir untuk segera mengalihkan fiat money-nya atau uang rupiahnya agar investasinya lebih terjaga, tidak terpengaruh dengan inflasi lalu diubah menjadi properti, terutama dengan cara yang halal. Nah, kecenderungannya saat kami menjelaskan terkait properti yang kami tawarkan, selalu yang ditanyakan itu angsurannya berapa, harganya berapa. Terus yang tanya nilai investasi, legalitas sama fasilitas itu jarang sekali. Padahal lebih penting masalah nilai investasinya seperti apa ke depannya. Sehingga kalaupun memang tidak beli saat ini, masih mau menyiapkan untuk tahun depan mungkin, atau 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, harganya pasti akan berbeda, sehingga persiapannya berbeda. Ya, terutama untuk masalah material, tahun ini harga besi aja sudah naik 4 kali, dan itu tidak ada penurunan sama sekali. Kita lagi ancang-ancang nih, kemarin sempat ada obrolan untuk apakah harganya perlu dirubah. Sepertinya untuk saat ini kita belum dulu, tapi sudah muncul nih kisaran harga mau naik seperti apa. Nah, tapi kalau fasilitas nggak perlu ditanya ya, fasilitas itu penting. Daripada cuman beli rumah dapat selokan, jalan, sama lampu belum tentu ya. Lampu PJU, penerangan jalan umum itu belum tentu dikasih. Karena lingkungan saya sendiri untuk PJU itu pengajuan sendiri, listrik bayar sendiri, masang sendiri. Kita cuma dapat barang dipotong-potong, kita cuma masang aja, kita naik tangga sendiri, kita pasang sendiri, terus instalasinya kita salurkan ke orang-orang yang memang bersedia rumahnya listriknya ditumpangi. Ada yang seperti itu. Nah, kalau perlu fasilitas itu yang lengkap, apalagi terkait legalitas. Enak nih kalau misalkan kita beli rumah legalitasnya udah jelas, kita dibantu untuk ngurusi legalitasnya sampai selesai, bahkan sampai balik nama. Kalau perlu sampai serah terima sertifikatnya itu SHM. Jadi seperti itu. Lalu nilai investasinya seperti itu. Kalau angsuran sama kalau harga fix ya sudah jelas kalau masalah harga.
Tapi angsuran ini kita cenderung lebih fleksibel, di mana pembayaran-pembayarannya selalu kami ada solusi. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kita selalu ada sesi komunikasi, kita ada konsultasi dulu. Ini pembeli seperti apa sih kalau memang mau punya properti di lokasi properti, entah yang di Ataya Residen, Desa Sakinah Cluster, dan proyek-proyek kami lainnya seperti Bintoro Asri juga. Nah, itu perlu ketemu dulu, kita perlu mediasi istilahnya ya. Kita diskusi dulu, musyawarah, kira-kira bisa nggak sih Bapak sama Ibu, yakin nggak sih untuk beli rumah di sini? Kalau memang yakin, bagaimana pembayarannya? Apakah Bapak dan Ibu yakin dengan kemampuannya, atau rezeki kan dijamin ya sama Bapak sama Ibu? Yakin nggak sih kalau bahwasanya Bapak dan Ibu mencoba mengusahakan sesuatu dengan cara yang halal akan dibantu oleh Allah, dengan caranya Allah, dengan arah yang kita tidak tahu dari mana datangnya. Insya Allah ada seperti itu. Nah, ini progres proyek kami sendiri. Ini salah satunya seperti Ataya Residen, itu proses untuk PJU sudah terpasang, kabelnya pakai kabel underground, untuk jalan masuknya juga sudah dipaving ya, sudah rapi juga. Lalu di samping masjid sudah mulai dipasang portal, ada juga pos keamanannya ini, ada satpamnya juga. Jadi misalkan ada orang-orang yang tidak berkepentingan atau mencurigakan, insya Allah di sini sudah ada yang bantu untuk pengawasan keamanannya. Ini salah satu, ini satplennya ya. Di sini yang kuning ini proyek Cluster Ar-Rahman, ini sudah sold out. Tapi masih banyak yang tanya-tanya nih, Mas masih ada nggak sih tanah kafenya? Ada sih. Cuman sama orang-orang kan kalau melakukan investasi rata-rata kalau dijual lagi nggak mau dikredit. Saat kami menawarkan ada tanah kafling atau rumah, misalkan boleh dibeli kredit tanpa harus menggunakan skema jasa keuangan sama sekali yang prosesnya terlalu panjang, berbelit-belit, dan terlalu banyak pihak yang terlibat di dalam transaksi tersebut. Di sini lo enak, penjual langsung berkomunikasi dengan pembeli, tidak ada pihak penengah-penengah seperti pihak asuransi, terus tambahan pajak dan lain-lain, nggak perlu. Jadi langsung Bapak dan Ibu itu negosiasi atau komunikasi masalah rumahnya itu langsung ke penjual. Nggak perlu ada yang intervensi lagi atau ada yang bersifat intermediasi. Jadi langsung. Nah, Cluster Ar-Rahman ini harusnya cepat ya. Ada yang langsung beli 3 unit, ada yang langsung beli 2 unit juga. Bahkan rata-rata cash. Rata-rata cash. Nah, di sini juga masih ada beberapa unit rumah ya, terutama yang cukup laris sekarang tipe 36, sisa 5, tipe Mumtazah ini satu tadi yang mau di booking sama orang Banyuwangi nih malah. Orang Banyuwangi itu job desk-nya beliau berkelas sekali sebenarnya, luar biasa beliau ya, ingin investasi dekat dengan kota, belum pernah ke Jember sama sekali, waktu itu kenalan dengan saya bulan Maret, kalau saya nggak keliru bulan Maret atau April. Beliau masih tertarik, sering komunikasi sama saya, tiba-tiba ada promo Mumtazah, DP-nya 0 ini, dicicil 3 tahun bisa loh, malah harga kredit tidak terpengaruh harga cash karena pada dasarnya sama. Nah, ini untuk rumah yang Mumtazah yang saya tunjukkan tadi, salah satu fasilitasnya carport itu cukup untuk mobil jenis Sienta ini, seperti yang pernah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Mobil ini 3 baris kursinya, sebenarnya mobil keluarga, tapi cukup untuk diparkir di sini. Bahkan saat ada pesanan-pesanan khusus seperti yang tadi di video itu, ada Pak Ramadan, beliau pengusaha kuliner kreatif tradisional ya di Jember. Usahanya beliau nggak terlalu wah sebenarnya, tapi bisa beli di Ataya Residen. Jadi kenapa teman-teman enggak nih di sini? Jadi kesempatan ya, dapat rumah-rumah seperti ini. Bahkan rumah beliau customnya banyak, termasuk ada kelebihan tanah, halaman belakang diplester semua, termasuk halaman samping, dikasih pintu samping juga, kan juga ditambah, dapurnya juga sama. Ruang kamar yang di lantai 2 harusnya ada 2 kamar, menjadi cuma 1 kamar tidur tapi ukuran besar. Nah, jadi hal seperti itu perlu dikomunikasikan langsung, karena saat kita cuma lihat di brosur, kita nggak bisa nuliskan semua informasi itu lengkap, karena terbatas. Kalau kita tulis lengkap, jadinya nanti bukan brosur, tapi kita sebut koran. Beda ya, beda lagi nanti. Nah, itu juga ada salah satu tipe 36, milik salah satu klien kami. Beliau ini punya mobil R3, ini tipe 36 plus carport, yang sudah memang standar dari bangunan tipe 36 di Ataya Residen. Umpama tangga yang di belakang mobil ini dipindah, mobil ini bisa masuk full. Bahkan saat nanti mau dikasih pagar, nggak usah khawatir pagarnya harus nambah lagi ke depan. Sudah cukup untuk mobil jenis R3 ini. Ini cukup sekali ya.
Bahkan sebenarnya masih longgar banyak ini. Umpama punya mobil 2 diparkir di sini bisa ini. Nah, kita juga ada promo ini spesial Muharram kita perpanjang. Kita perpanjang sampai hari ini, termasuk potongan-potongannya. Kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang hadir untuk bisa segera mengikat promo-promo yang ada di Ataya Residen sekarang. Ini promo yang jarang sekali, kalau kan ada yang mau bertanya detailnya bagaimana. Nah, setelah ini akan saya pandu untuk survei lokasi. Silakan siapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan di kolom chatting. Di kolom chatting. Setelah survei lokasi, maka akan kami jawab satu persatu ya. Nah, untuk survei lokasi ini kami sudah ada jadi di proyek Desakina ada tim saya, ada Mas Robi, dan juga di Ataya Residen ada Mas Hadi dan Mas Eri. Nah, untuk survei lokasi online-nya bisa kita coba sambungkan dulu. Nih saya stop dulu. Saya sambungkan dulu ke Mas Robi. Mas Robi bisa dikonfirmasi dulu bagaimana sinyal? Lancar, Mas? Ya, alhamdulillah. Suaranya jelas? Alhamdulillah, jelas. Jelas ya, Ya, maaf sih kalau mungkin ya sedikit inilah berisik karena mikrofonnya kurang profesional sih. Enggak Tapi itu apa-apa. sudah jelas. Alhamdulillah. Gimana sehat Mas Niko? Alhamdulillah sehat. Mas Robi gimana? Di sana kondisinya sehat, Mas? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat. Sekarang Mas Walafiat. Robi lagi di New Cluster Desakinah ya, Mas ya? Ya, saya posisi lagi di New Cluster Sakinah. Oh ya, sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir ikut acara sharing session begitu dengan Lukas Talent dan juga Sakinah Cluster terutama, dan juga ada beberapa produk yang kita siapkan juga termasuk Ataya Residen dan lain-lain. Ya, saya jelaskan, saya posisi sekarang lagi ada di Sakinah Cluster ya. Sakinah Cluster itu berada di Jalan Raya Rembangan, jalur wisata begitu. Dan cukup rame. Ini adalah jalur yang ke arah Jember begitu. Dan ini jalur yang ke arah Rembangan. Nah, mungkin kalau misalkan bercermin ya, mohon maaf saya pakai kamera belakang aja biar lebih pas. Nah, ini yang jalur ke kota, ke arah kota. Dan ini adalah jalur yang ke arah wisata Puncak Rembangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, warna putih ini itu adalah Hotel Green Hill ya. Jadi kita sebelumnya Hotel Green Hill lokasinya. Hotel Green Hill itu sendiri sudah cukup dikenal di masyarakat dan juga masyarakat kota Jember sendiri ataupun luar kota, karena kalau pas ada acara JFC event Jember yang besar itu ini selalu full ya. Ini selalu full. Begitu. Ini adalah lokasi Sakinah New Sakinah Cluster ya, posisi di pinggir jalan. Ini adalah salah satu rumah yang sudah ditempati malah. Begitu. Dan ada yang masih progres pembangunan. Insya Allah pekan depan sudah mulai bisa serah terima begitu, Mas Niko. Iya, itu ya rumah-rumah yang split level itu, Mas ya. Bisa tolong dibantu untuk ditunjukkan rumahnya, Mas. Nah, ini kita ada tipe spesial ya. Pertama di Kota Jember. Ini saya berani klaim, ini pertama di Kota Jember rumah dengan konsep split level begitu. Mungkin Bapak Ibu masih bingung apa itu split level. Secara sekilas, split level adalah rumah bertingkat yang lantainya itu dipecah-pecah begitu ya, di split. Nah, ini penampakannya. Nah, ini tipe 70 dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Dan juga ada ruang tamu, ruang keluarga juga, ada musolahnya juga.
Ini berapa Kebetulan untuk lantai, yang Mas? ini terdiri dari 2,5 lantai. Oh, 2,5 lantai ya. Dari luar cuma 2,5 kelihatan kayak 2 lantai. lantai ya. Nah, itu dia. Itu uniknya adalah konsep split level. Konsep ini cocok untuk rumah-rumah yang lahannya terbatas, tapi dengan rumah agar kelihatan mewah dan luas begitu. Dan juga konsep ini kekinian gitu ya, Instagramable kalau bisa saya bilang. Ini coba saya naik ke ruang tamunya. Ini nanti fungsinya untuk carport. Di sini nanti ada carport begitu. Ada carport, dari carport kita naik ke lantai 1 atau lantai carportnya setengah. sendiri, Mas. Carportnya Ya. sendiri, Mas. Kalau misalkan kita punya mobil jenisnya kayak Pajero, misalkan Fortuner, masuk ya, Mas ya? Masuk sekali. Karena ini kurang lebih sekitar 5 meter lah. Oh, 5 Padahal meter. tanah kita masih ada itu kita mundurkan sebagai fasilitas umum dari kita, ya, tanah kita itu kita mundurkan 1,5 meter dari batas yang ada gitu. Jadi Oh, nanti jadi kalau dari jalan aspal sebenarnya carport kita kan sudah 5 meter tuh. Kalau ditambah ke jalan aspal lagi itu masih ada space 1,5 meter lagi ya, Mas ya? iya, dan juga masih ada garis padan jalan begitu. Itu kalau dari pinggir bibir aspal sampai ke carport kita, ke ujung carport kita begitu ya. Itu kalau sekitar 8 meter ada, Mas. Luar biasa itu. Ini saya posisi sekarang lagi berada di teras, ya. Berada di teras. Konsepnya kekinian. Coba kita masuk ke ruang tamu. Ini ruang tamunya. Sudah kita lengkapi juga dengan plafon yang drop ceiling, yang bisa dihidupkan. Nah, begitu. Sekarang kita masuk menuju ke dapur dulu nih. Nah, oh iya, untuk split level ini ada pintu samping ya. Ada lewat pintu samping. Coba saya turun dulu. Oh, akses yang dari carport itu ya, Mas ya? Betul, betul. Nah, ini kalau kita keluar ke carport. Jadi misalkan nanti rumahnya Bapak Ibu, misalkan ada pengajian atau tamu begitu, itu untuk anggota keluarga bisa lewat pintu yang sebelah sini. Oh, berarti kalau punya rumah dengan konsep seperti ini sebenarnya nggak harus wajib beli pojok ya, Mas ya? Berarti beli tengah pun kita sudah banyak Beli akses. tengah pun bisa. Betul, betul. Nah, ini kita masuk. Ini ada kamar mandi yang di bawah. Kamar mandi bawah. Ini ada musola ya. Bapak ini request dari konsumen, mintanya ada musola, kita sediakan musola di sini. Dan ini kita ke dapur, ini area dapur. Area dapur. Ini adalah kamar bawah. Kamar bawah. Dan Di sebelah selatan ya, Mas ya? bisa, ini masih ada sisa kelebihan tanah loh, Mas. Oh, di Kurang belakang lebih masih sekitar, ada berapa meter, Mas? masih ada 2 meter. 2 meter kali, kalau seukuran rumah itu 2 meter kali 5,5. Tapi kalau sampai ke ujung sana itu 13. Jadi lebar belakang ini 13. 2 meter Karena itu menyesuaikan dengan, besar sekali itu berarti. iya, besar sekali memang, Mas. Luas lahannya karena di pojok ya, jadi plus-plus lah. Umumnya kan kalau di rumahnya sudah ukurannya sebesar ini, bagian belakang rumah kan cuma 1,25, bahkan ada yang cuma 1 meter saja, itu pun kalau mau kita manfaatkan kita harus pinter-pinter ngaturnya. Ya. Kalau misalkan ke belakang aja sudah 2 meter, dikali ke samping rumahnya masih sampai 5,5, berarti sebenarnya cukup leluasa juga ya kalau mau kita buat seperti entah itu ruang bersantai sama keluarga atau mau dibuat taman di belakangnya kan juga cukup ya. Cukup sekali, Mas Niko. Ini saya coba naik ke lantai atas, ya. Nah,
Di lantai atas itu ada ruang keluarga, ya, ruang keluarga, ada kamar mandi dan 2 kamar tidur. Nah, ini kenapa yang saya sebut adalah 2,5 lantai. Ini lantai 2-nya, dan ini adalah lantai 2,5-nya. Unik konsepnya ini, Mas. Ini unik ya. Kalau saya malah ngitungnya sebenarnya malah bukan kayak 2,5 lantai. Kalau saya bagi-bagi per tiap bordes tangga yang dijadikan ruangan, malah saya anggap kayak 4 lantai nih, Mas ya. 4 lantai, betul. Betul, 4 lantai. Tapi dengan penataannya ini malah untuk pencahayaan malah lebih alami ya, Mas. Karena tadi di tangga saya lihat sepertinya ada sedikit celah untuk void ya, Mas. Ya, betul. Kita lengkapi untuk tangga itu ada area void-nya. Nah, ini area void-nya. Kalau kita melihat ke bawah, area dapur kelihatan, ke ruang tamu juga kelihatan begitu. Dan di sini juga kita lengkapi dengan plafon yang drop ceiling. Wih, detail sekali pengerjaannya berarti. Nah, kurang lebih seperti ini plafonnya. Ini kalau malam bagus sekali loh, Mas. Ini karena Iya, kita anunya siang jadi kurang kelihatan. Tapi kalau malam bagus sekali. Ini yang kamar mandi di atas. Kita lengkapi dengan water heater, ada kloset, duduk, ya ada wastafel juga. Ini kamar di atas ya, kamar di atas, dan ada balkonnya, Mas. Wah. Bisa datang ke balkon. Ini kalau ada balkon kita bangun tidur pagi mau bersantai kita bisa langsung ke depan rumah, ke depan balkon ya, Mas ya. Betul. Ini area di sini kan tempatnya agak tinggi ya, termasuk sudah masuk wilayah Rembangan. Jadi kalau pagi di sini sejuk. Saya kapan hari sudah coba nih ke sini. Saya coba naik ke balkonnya, ternyata enak di sini view-nya. Dan ini Hotel Green Hill kelihatan. Ya, itu Hotel Green Hill ya. Itu kalau ada event besar di Jember pasti full itu. Balkon ini kalau untuk area santai ini untuk 2 kursi masih cukup, Mas. 2 kursi dengan dengan meja kopi gitu masih cukup. Betul. Insya Allah masih cukup itu. Ya. Dan ini bisa dibuat untuk lemari tanam bisa sebenarnya di kamar ini. Jadi konsepnya dari interior pun sudah kita pikirkan sebenarnya. Jadi sudah ada pertimbangan ya kenapa ruangan dibuat seperti ada. Itu pintunya pintu geser betul ya, Mas? Betul. Ini pintu sliding. Wah, jadi lebih hemat untuk ruangannya juga ya, nggak makan space terlalu banyak saat kita buka pintu. Iya. Pintunya pintu sliding. Saya naik ke lantai yang keempat. Ini juga anak tangganya sepertinya nggak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi. Kita bangun itu selalu mempertimbangkan ergonomis, Mas, namanya. Betul. Jadi gimana caranya biar orang itu tidak tersandung begitu. Intinya ergonomis lah. Ini ruang keluarga, ini kamar anak. Kamar anak bisa, atau kalau mungkin hanya anaknya mungkin masih satu untuk rumah atau untuk keluarga yang baru, ini bisa difungsikan sebagai ruang kerja. Ruang kerja juga dilengkapi dengan pintu sliding. Lengkap banget ya, Mas ya. Dan juga ada balkon, Mas. Iya, betul. Nah, balkonnya ada 2 nih. Dari kamar utama yang tadi, dan ini juga dari kamar anak ya. Kita sebutnya kamar anak. Nah, jadi untuk kamar yang ada di lantai atas atau di top floor itu semuanya ada plus balkonnya satu-satu ya. Jadi enak, nggak usah rebutan balkon. Betul. Ini video saya terputus-putus enggak, Mas? Lancar kok, Mas. Lancar. Lancar ya. Lancar ya.
Karena di sini cuacanya lagi mendung nih. Biasanya sinyal agak error nih kalau mendung-mendung begini. Tergantung kita pakai paketan yang jenis apa, Mas. Oh, gitu ya. Nah, untuk rumah seperti ini sebenarnya budgetnya sampai berapa M sih, Mas? Wah, jangankan ngomong M, Mas. Masih jauh di bawah M itu. Nggak sampai 1 miliar? Nggak sampai, Mas. Masih jauh. Kita itu range harganya untuk konsep split level dengan luas bangunan 40 ya, 48 itu di kisaran 260-an aja. Sebenarnya juga kita nggak perlu keluar biaya terlalu banyak buat punya rumah yang sudah sekeren ini ya. Ini untuk keluarga besar cukup ini. Cukup Mas, cukup sekali. Ini kenapa kita menggunakan konsep split level, karena kita ingin memaksimalkan fungsi ruangan dan juga kenyamanan untuk yang menempati begitu untuk konsumen. Karena rumah split level ini itu rumah terkesan jadi luas dan besar begitu. Berarti dananya nggak usah keluar terlalu banyak, nggak usah spend money terlalu kencang. Kita malah bisa kalau ada dana 1 M ya kan saya seperti yang saya sampaikan tadi. Di mana-mana kan orang kalau mau beli di wilayah wisata kan pastinya wah harganya pasti mahal nih. Terlebih dekat Rembangan. Nah, ternyata kita kalau punya dana 1 M bisa malah beli 2 ya. Jangankan beli bukan 2, hanya beli 2, beli 3 bisa, Mas. Beli 3 bisa ya. Bahkan kalau saat ini beli cash pun malah bisa langsung dapat potongan, betul ya Mas ya? Wah, luar biasa. Betul, sangat betul itu. Dan juga misalkan kita mau buat usaha pun karena kita posisinya di pinggir jalan itu insya Allah menjanjikan begitu. Rencana jadi ya Mas ya. Kalau misalkan ada konsepnya nanti mau dijadikan Rumiko sama Rumika itu ya. Wah, insya Allah. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya, kita lagi mengkonsep yang kita sebut dengan Rumiko atau rumah mini dan toko begitu. Jadi Bapak Ibu yang ingin usaha tidak perlu renov-renov lagi rumahnya, sudah bisa langsung dibuat usaha dan juga bisa ditempati begitu Mas. Kalau misalkan rezeki kita lancar nih dan proyek ini bisa terlaksana, nah, rencana kita kan pengen bikin yang beda ya Mas ya. Kalau cuma ruko kan lantai satu nanti dibuat toko full, tapi untuk tempat tinggal nanti akhirnya lebih terisolir karena kalau kemana-mana harus lewatin tokonya kita dulu. Kalau pakai konsep ini kan enggak ya Mas ya? Ya, bisa nanti kita atur untuk desain dan lain-lainnya sehingga rumah panjenengan itu sesuai dengan keinginan dan juga fungsi yang maksimal begitu, dengan fungsi yang maksimal. Ya, keren sekali ini berarti perumahan Sakinah Cluster ini fasilitasnya full, bahkan untuk custom-customnya sendiri juga luar biasa, mulai dari heater air, terus pesolatan juga bisa disiapkan, bahkan untuk beberapa pelengkap-pelengkapnya seperti tadi atapnya ya Mas ya, yang dibuat sekeren plafonnya itu juga. Ya. Plafonnya biasanya cuman datar flat rata, biasa gitu. Ini kita flat pakai biasa. yang plafonnya seperti tadi. Mungkin untuk Sakinah ini penjelasannya luar biasa. Terima kasih untuk Mas Robi. Akan saya alihkan ke tim yang di Ataya Residen ya Mas ya. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Mas Robi, terima kasih ya untuk pemaparannya terkait proyek New Cluster Sakinah. Nah, sekarang kita akan beralih ke Ataya Residen, di mana sudah ada Mas Hadi dan Mas Eri yang standby di Ataya Residen. Mas Hadi bisa langsung dijelaskan. Mas Hadi sekarang ada di mana, Mas? Baik, terima kasih atas waktunya dari Mas Niko. Saya sapa dulu audiens semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nggih semuanya. Nah, alhamdulillah. Nah, saat ini saya sendiri sedang berada langsung di lokasi perumahan Ataya Residen. Tepatnya saat ini saya di klaster Mauza. Nah, di klaster Mauza ini kita menawarkan konsep apartemen. Nah,
bagi kita yang mungkin suka apartemen, yang ingin memiliki rumah yang rasanya seperti apartemen, dan sekaligus statusnya itu adalah sertifikat hak milik, maka pilihannya adalah di Attaya Residen ini. Itu kita sediakan di klaster Mauza, yang seperti terlihat di samping saya ini, yang juga unit nomor 1 sama nomor 5 sedang pengerjaan, unit nomor 3 sudah serah terima, dan yang unit nomor 7 sebentar lagi juga serah terima. Kemudian ini klaster Mumtazahnya. Ada 3 unit dijadikan satu rumah, di sini juga ada custom. Kemudian yang standar bisa kita lihat, mohon maaf saya alihkan kamera depan ya biar lebih jelas. Oke, nah itu adalah rumah tipe Mumtazah yang standar. Mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam untuk melihat interiornya juga, karena di awal tadi saya bilang ini adalah rumah rasa apartemen. Nah, kita buktikan ya dengan masuk ke bagian interiornya. Betul loh Mas, saya dulu itu pernah tinggal di apartemen tapi rasa kos-kosan. Gitu. Jadi ya. cuma satu ruangan bareng sama dapur, bareng sama kamar mandi. Saya pengen tahu nih kalau rasa apartemen yang sebenarnya itu kalau di Mumtazah seperti apa? Ini malah kebalik Mas Niko, rumah pribadi rasa apartemen dan sekaligus statusnya nanti SHM. Luar biasa ya, kalau apartemen kan kita nggak dapat SHM. Betul. Nah, kita masuk ya, bismillah. Ini adalah tipe Mumtazah yang unit nomor 3, yang juga tinggal menunggu jadwal untuk serah terima unit. Kita masuk di sini. Nah, langsung kita disuguhi dengan interior dari tipe Mauza ini yang kalau kita lihat ini sangat elegan. Simple sih, tapi memang betul-betul elegan. Mulai dari perpaduan warna dinding, terus daun pintu, kemudian pilihan untuk motif lantainya. Di sini juga kita lihat ada tangga untuk menuju lantai 2, campuran dari kayu dan jeruji besi seperti ini. Nah, standarnya dapur dari Mumtazah itu berada di depan seperti ini ya. Dapur minimalis ya. Itu nggak minimalis, Mas. Itu besar, Mas. Wah, oke. Saya pakai meja sendiri waktu itu kalau mau masak-masak. Mungkin apartemen saya yang terlalu murah ya waktu itu. Gitu ya. Mungkin ekstra minimalis itu dapurnya Mas Niko. Bisa jadi ya. Ya, ini minimalis, nanti itu ekstra minimalis kayak gitu. Oke. Ini bagian dari bonus yang kita berikan dari pembelian unit tipe Mumtazah, betul Mas Niko ya? Betul sekali. Kitchen setnya ini atas ada lemari gantungnya, terus di bawah juga ada laci seperti ini, atau nah ini bisa kita lihat. Nah seperti ini. Ini persis di depan tangga dan kamar mandi yang berada di lantai 1 untuk tamu. Fungsinya seperti itu. Kita sediakan 2 kamar mandi. Ini untuk. Nah, ini bisa untuk penyimpanan barang-barang atau peralatan di dapur, atau mungkin stok makanan bisa kita juga simpan di sini. Biasanya kalau yang atas itu digunakan untuk penyimpanan makanan dan bumbu-bumbu. Kalau di bawah biasanya untuk piring-piring gitu, Mas. Oh, gitu ya. Biasanya seperti itu. Saya kurang pengalaman kalau untuk penyimpanan area dapur ya. Nah, ini kita coba airnya. Nah, tuh. Tidak perlu lama-lama karena nanti tagihannya membengkak ya, seperti itu ya. Kita sudah lihat airnya cukup bagus dari PDAM. Nah, selain itu mungkin saya ingin tunjukkan area halaman belakang. Memang rumah ini minimalis, tetapi di belakang masih tersedia lahan yang cukup atau sisa tanah yang cukup. Standarnya ini 4x4 meter. Akan tetapi di tipe Mumtazah ini masih ada kelebihan tanah yang juga nanti ada kemudahan tersendiri, bisa dibayar setelah angsuran rumahnya lunas kayak gitu. Jadi tidak perlu khawatir, itu bisa diatur setelah rumahnya lunas. Ini masih cukup untuk 1 kamar lagi nih kalau dibuat di lantai 1 ya. Lebih dari cukup, insya Allah lebih dari cukup. Bahkan 2 kamar masih bisa mungkin kalau pengaturannya bagus. Betul. Kalau mungkin suka kolam renang, punya anak kecil, boleh juga bikin kolam renang, begitu Mas Niko ya. Yang penting bisa berenang dulu lah. Ya begitu. Atau mungkin buat semi cafe outdoor di belakang bisa juga. Nah, karena ini tipe minimalis, konsepnya menggunakan pintu sliding dengan
total menggunakan kaca, jadi kesannya tetap terasa luas meskipun kita lagi berada di ruang tamu ini. Nah, bisa dilihat ya, ini sliding door dari di mana semuanya dari kaca. Nah, tujuannya itu tadi untuk memaksimalkan pencahayaan sehingga kita merasa tetap leluasa berada di rumah tipe Mumtazah ini. Oke, kita mungkin coba melihat ke lantai 2 ya. Oh ya, kamar mandi bawah belum kita buka ya, kita bisa cek. Ini kamar mandi yang memang disiapkan untuk tamu ya, Mas? Iya, betul sekali. Ini kamar mandi yang memang disediakan untuk tamu. Dan juga kita tidak lupa di sini untuk arah toiletnya itu menghadap kemana, itu kita sesuaikan juga dengan kaidah syariah agar tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu tetap kita jaga di setiap unit rumah kita di perumahan syariah atau residen ini. Oke, ini kamar mandi untuk tamu. Baik, kita menuju ke ruang atas yang lebih privasi untuk ruang kamar tidur utama dan kamar tidur anak juga di atas. Oke, sampai di lantai 2. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, rumah minimalis ini memiliki 2 kamar mandi, Mas Niko. Ini adalah penampakan dari kamar mandi di lantai 2 menggunakan toilet duduk. Kemudian juga di sini ada sudah sangat airnya sudah sangat lancar ya. Keran di belakangnya, Mas. Keran di belakang. Di belakang kloset. Betul. Nah. Oke. Sangat-sangat deras ya. Kemarin juga sempat ada yang pakai shower ya, Mas, ya, di lantai 2. Dan itu pun aliran airnya masih cukup bagus ya. Shower itu di rumah tipe Mauza, Mas Niko. Oh, tipe Mauza ya? Ya, di tipe Mauza. Nah, kita sekarang beralih ke kamar tidur anak di bagian depan dari tipe Mumtazah. Nah, ini adalah kamar untuk anak, tempat tidur untuk anak di sini. Nah, dari sini juga bisa kita lihat dengan sangat leluasa pemandangan atau area di sekitar perumahan atau residen. Baik, kita ya, kalau kita tinggal di sini nanti pas sudah banyak penduduknya di sini keren sekali pemandangannya. Keren sekali. Ini lantai 2-nya aja sudah bisa ngelihat view dari seluruh perumahan Ataya Residen ya. Dan untuk yang suka lebih privasi mungkin memang cocoknya untuk ambil unit di Mumtazah ini karena menghadapnya nanti ke bagian samping rumah di depannya seperti itu, di blok depannya. Oh, jadi nggak berhadapan-hadapan dengan bagian depan rumah orang lain ya, Mas? Betul. Untuk yang suka privasi mungkin ambilnya lebih cocoknya di sini, kayak gitu Mas Niko. Oke, mungkin beralih ke kamar utama ya. Nah, kamar utama yang lebih luas. Jadi ada 2 kamar tidur untuk tipe Mumtazah ini standarnya. Ini kita sedang berada di kamar tidur utama di lantai 2. Bisa kita lihat di sini juga dengan jendela belakang. Ketika kita melihat keluar atau kita buka jendelanya, maka akan dimanjakan dengan pemandangan yang asri, yang khas. Kalau lagi musim tani biasanya asri sekali ya, Mas, ya, pemandangan di belakang. Sangat-sangat asri sekali. Bangun pagi bisa langsung lihat pemandangan yang hijau, Mas Niko. Bisa lihat sunrise juga ya, Pak? Ya? Lihat sunrise juga. Bisa lihat sunrise. Betul. Oh, tentunya karena ini arah timur ya. Betul. Kebetulan rumah tipe Mumtazah ini menghadap ke barat dan tentunya ini kita lagi di kamar belakang, kita bisa melihat sunrise di sini. Kalau sore tentunya bisa melihat sunset di bagian depan rumah. Keren sekali kan ya. Nah, itulah jangan kebalik ya. Iya. Oke. Kita mungkin sudah melihat bagian interior rumah tipe Mumtazah ini. Nah, segera bikin keputusan Bapak Ibu untuk yang sudah pernah survei lokasi mungkin sudah lebih mantap untuk memilih di tipe Mumtazah karena memang tinggal ada 2 unit yang masih
sebetulnya sudah akan di booking ya hari ini 1 unit nomor 6 ya. Yang Nah, nomor insya Allah 6, yang nomor 5 telepon saya. betul. Yang nomor 5 juga insya Allah segera di booking sepertinya Mas Niko. Alhamdulillah. Itu tadi sudah telepon saya 4 kali loh. Kalau kan yang nomor 6 itu nanti hari ini ternyata beliau belum sempat transfer terus di booking sama orang sebelahnya deh. Yang penting saya bisa dapat promo yang itu. Nah, jadi untuk pengikatnya kan kita memang fokusnya sama tanda jadi ya. Betul. Tanda jadi pun itu sudah mengurangi ke harga. Jadi nggak usah khawatir misalkan nanti tanda jadi seperti yang ditanyakan sama Dr. Multazam, ada tambahan lagi nggak nanti setelah akad? Insya Allah apa yang kami sampaikan itu sudah include semuanya. Ya, jadi misalkan memang ada tambahan, kecuali memang ada tambahan-tambahan selalu kami sampaikan di awal, Bapak, harganya sekian, belum termasuk apa. Tapi untuk saat ini pelayanan dari kami, harga yang kami sampaikan sudah termasuk ke persuratan, perpajakan dan sejenisnya. Jadi terima itu sudah dapat SHM-nya juga. Ini kalau yang Mauza ya Mas ya? Ini yang Mauza, yang juga lagi proses pengerjaan untuk unit nomor 1 dan nomor 5, Mas Niko. Mungkin karena interiornya kurang lebih sama dengan Mumtaza tadi, mungkin kita lihat di luar saja ya, karena membedakan salah satunya hanya balkon saja. Siap. Ini juga masih ada Mas Eri nih di bagian di gate masuk ya Mas ya. Mungkin bisa kita open dulu ke Mas Eri yang ada di gate masuk Ataya Residen. Silakan Mas Eri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya saat ini berada di depan gate Ataya Residen. Mohon maaf ya, di sini kondisinya ramai. Jadi karena pinggir jalan, jadi sangat ramai di sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, bisa dilihat itu di belakang saya di sini itu adalah sedang ada progres pembuatan Masjid Ataya Ramadan. Kenapa dinamakan Masjid Ataya Ramadan? Karena pada saat peresmian Ataya Residen ini pada bulan Ramadan, insya Allah masuk bulan Ramadan. Jadi ini mohon maaf ya, saya pakai kamera belakang. Nah, saya akan menunjukkan bahwasanya saat ini saya berada di pinggir jalan. Intip-intip mohon maaf kendaraan. Nah, di sana itu adalah pertigaan Kedaung Alfamart. Nah, jadi lokasinya itu kalau dari arah perempatan Gebang SMP 7 itu lurus ke barat, habis itu ada ketemu pertigaan yang ke kiri arah ke Hotel Cempaka dan yang ke kanan 150 meter kanan jalan Anda akan menemui gate depan Ataya Residen. Nah, insya Allah seperti ini ya. Nah, ini jadi di kanan sudah jalan, rapi ya Mas ya? Ya, sudah rapi banget. Langsung saja kita masuk ya ke jalan utama ini. Kurang lebih lebarnya 7 hingga 8 meter ya. Baru kita progres bulan ini dan insya Allah untuk pemasangan jalan paving yang selanjutnya kita akan bangun lagi dan kita lebih prioritaskan masjidnya terlebih dahulu untuk bisa digunakan sebagai tempat ibadah. Dan iya tadi lupa ya, bahwasanya kalau masjid sudah selesai, sudah disampaikan oleh Bapak Eko Supriyadi, kalau masjid sudah selesai informasinya harga akan naik. Gitu ya. Ini saat ini sudah progres pemasangan dinding batanya untuk lantai bawah, dan untuk lantai 2-nya insya Allah akan segera berprogres. Kita selesaikan dulu bagian yang bawah supaya bisa digunakan untuk tempat ibadah terlebih dahulu. Jadi target kita sebenarnya bukan untuk menselotkan Ataya Residen ya Mas ya. Kita ingin masjid ini bisa segera berdiri, bisa segera difungsikan untuk tempat ibadah. Jadi bisa langsung dirasakan manfaatnya bagi penghuni rumah di Ataya Residen dan juga untuk warga-warga sekitar Ataya Residen. Nah, ini untuk pos keamanannya ya Mas ya, di samping masjid ya Mas ya. Ya, ini sudah ada Pak Hiki namanya, Satpam dari Ataya Residen.
Ini adalah Pak Hengki ya. Kenalan dulu Pak Hengki. Nah, ini adalah portal keamanan. Jadi ketika sudah jam regulasinya belum ada, bahwasanya nanti kalau ada aktivitas keluarga Ataya Residen ini akan menyesuaikan jam waktu malamnya seperti itu. Ini adalah jalan utama. Saya sedikit menjelaskan secara umum aja ya. Jadi ini adalah gambaran dari Ataya Residen saat ini. Ini adalah rumah tipe 70. Nah, rumah tipe 70 pas di jalan utama. Nah, ini di jalan utama. Sudah mulai kelihatan bentuk bangunannya ya Mas ya? Oke. Ini sedang progres. Berdampingan dengan Masjid Ataya Ramadan. Itu lebar, itu di sampingnya sudah ditutupin partisi ya Mas ya? Untuk akses masuk dari sampingnya? Sudah Pak, sudah ditutupi partisi. Saya jelaskan secara umum aja ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin lihat secara langsung, monggo silakan survei langsung bersama kami. Insya Allah kita akan memberikan informasi detail tentang beberapa tipe rumah yang ada di Ataya Residen. Nah, ini ada permohonan dari Dr. Elvi sepertinya ingin lihat bagian dalamnya yang sudah dikerjakan sampai mana aja Mas kalau boleh tahu. Oke, siap. Ini saya sedang masuk ya. Nggak usah dipaksakan ke lantai 2 dulu Mas. Enggak kok, insya Allah tangganya udah selesai Pak. Oh, sudah bisa dinaikin ya? Ini adalah bagian dalam interiornya. Nah, ini sudah disiapkan pavingnya, paving, mohon maaf, keramiknya. Nah, ini adalah pintu samping yang Nah, jadi kalau tipe ini sebenarnya juga sama ya Mas ya, tipe rumah anti pojok-pojok ya. Jadi kalau ingin punya rumah yang ada akses sampingnya, mau ada acara keluarga, terus kita pengen keluar rumah, tapi kita nggak mau ganggu tamu yang ada di depan, kita bisa keluar lewat pintu samping. Yang pintu sampingnya sendiri juga itu rapi ya Mas ya, nggak langsung kelihatan dari luar, tapi dihalangi sedikit dengan partisi plester itu, dan cahaya juga nggak terbatasi ya di situ. Betul, langsung masuk ke dapur. Betul. Nah mungkin untuk lantai 2-nya, misalkan Dr. Elvi memang ingin ke lokasi Ataya Residen lagi, nanti bisa kita janjian dulu Bu. Nanti saya coba buatkan jadwalnya ya, biar lokasi untuk tipe 70-nya dulu sendiri bisa lebih rapi juga. Kalau misalkan jenengan tanya, ya harganya kalau bisa jangan naik. Berarti kalau bisa jangan terlalu lama Bu. Kita harus segera agendakan buat ketemu lagi nih. Nah, terus dari Mas Fahmi. Mas Fahmi ini sobat lama saya, tanya speed levelnya keren. Jelas keren dong. Soalnya kan jarang sekali nih ada yang pakai speed level. Di Jember baru yang di lokasi Desakinah Cluster. Ini tipe yang sangat terbatas sekali bisa dimiliki di Jember. Jadi Instagramable, sangat menarik untuk digunakan foto-fotoan juga ya, bahkan untuk dijadikan tempat tinggal sungguh sangat nyaman sekali. Itu greenhouse, maaf, itu gazebo-nya kita yang lama ya Mas, marketing kita yang lama ya. Betul Pak. Sama di ujung itu ada juga rumah yang konsepnya 2 rumah 1 tanah ya, yang di Hook itu sudah ada yang sudah dibangun, sudah ada yang direnovasi juga sama pemilik rumahnya. Dan itu tempat ngaji kita ya di ujung ya. Sepertinya ada pertanyaan dari Dr. Elvi itu, Pak. Jadi begini, untuk semua Bapak dan Ibu yang hadir pada acara hari ini, jangankan kamarnya request luas, rumahnya dirombak total itu ada. Seperti tadi yang rumah tipe Mumtazah 3 unit digabung jadi 1, itu bagian dalam rumahnya sudah tidak sama dengan konsep desain rumah dasar kami, standar kami. Itu benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen kami. Jadi saat ada yang mau disesuaikan, Pak kamarnya kurang gede nih, Pak kamarnya ditambah dong. Jangankan digedein ya Bu, ditambah jumlah kamarnya bisa, nggak apa-apa. Ternyata minta rumah tipe 70-nya, Mas boleh dong saya ada dana lebih nih, sekalian aja dimaksimalkan, saya pengen tambah 1 lantai mezanin.
misal seperti itu. Atau di bagian depannya mau dikasih kanopi balkon juga masih bisa. Itu sangat fleksibel sekali. Kalau untuk fasad kita biasanya pakai fasad yang seragam, tapi kalau untuk bagian rumahnya mau ditambah-tambah itu boleh, bebas. Yang penting seperti ini, harga menyesuaikan dengan bentuk rumah yang di custom. Jadi saat Bapak dan Ibu memang ada rencana-rencana untuk menyesuaikan, nah itu bisa kita komunikasikan dulu seperti apa gambarannya, terus kita mulai gambarkan sketsa rumahnya. Tapi akan lebih mudah kalau kita menggambar rumah yang sudah milik jenengan, milik Bapak dan Ibu. Jadi caranya seperti apa? Tanda jadi dulu, terus kita lakukan pembayaran uang muka sambil kita diskusikan bagaimana nih rencana rumah atau model bangunan yang memang Bapak dan Ibu inginkan. Bahkan untuk skema bayar pun alangkah baiknya kalau misalkan langsung didiskusikan dengan kami di kantor Lukas Land Property ya. Kita standby terus pada jam kerja, bahkan pada di luar jam kerja biasanya saya malah ada di proyek. Meskipun itu hari libur saya cenderung ada di proyek. Kenapa? Karena saya sendiri jatuh cinta sama proyek Ataya Residen. Jadi khusus kayak kemarin ada tipe Mauza nomor 17, itu begitu laku kita juga patah hati. Itu rencana mau dibeli sendiri, kenapa laku ke orang? Ya sudah, nggak apa-apa, mungkin memang rezekinya konsumen kita. Jadi untuk custom itu boleh sekali. Nggak usah khawatir, karena kita tidak terikat dengan pihak-pihak ketiga, keempat, dan kelima yang intervensi keinginan-keinginan Bapak dan Ibu untuk memiliki rumah impian. Jadi saat saya tuh pengen punya rumah, Mas, tapi saya tuh bisa lunas kok 4 tahun, cuman skema bayarnya seperti ini nih. Kalau di tempat lain nggak bisa tuh. Atau misalkan, Mas, saya pengen itu di bagian belakang rumahnya tipe 70 tadi masih ada halaman belakang ya. Halaman belakang ternyata dikasih taman. Ya, taman di tengah-tengahnya atau di samping kanan kirinya nanti dibuat ruangan apa. Itu masih bisa dimanfaatkan. Bahkan saat Mas kalian ditambah dong bagian belakangnya, itu boleh sekali. Jadi kenapa enggak? Ada juga satu blok yang memang khusus untuk rumah spesial order, di mana custom desainnya itu bebas. Itu boleh sekali seperti itu. Tapi kalau misalkan Dr. Elvi mau tertarik dengan tipe 70, saya sudah pernah ke sana, agak ketemu, udah janjian tapi telat Masnya. Oh, mungkin janjiannya bukan sama saya, Bu. Coba gini aja, Bu Elvi, kapan kita bisa ketemu lagi? Saya khususkan jam itu, hari itu khusus buat ketemu sama jenengan, Bu. Kalau memang Ibu mau ada pertimbangan-pertimbangan untuk rumahnya mau dibuat seperti apa, kita langsung obrolin hari itu. Gimana? Kapan kira-kira, Bu? Bisa open mic-nya Bu Elvi. Iya, atau mungkin Bu Elvi mau open mic dulu, nggak apa-apa. Iya, saya bisanya minggu depan, kalau minggu ini nggak bisa. Minggu depan hari apa, Bu? Bisanya cuma hari Sabtu, kalau Sabtu sama Minggu. Nggak usah khawatir, Bu. Bisa, Sabtu, tapi kalau bisa agak siang nggak apa-apa sih, Bu. Atau pagi saya juga nggak apa-apa. Nyampe Jember saya sekitar jam 11-12. Insya Allah bisa jam 11-12. Jadi saya kosongkan jadwal saya dan tim saya khusus untuk ketemu dengan Ibu di proyek Ataya Residen ya, Bu ya. Ya. Siap. Terima kasih ya, Bu, untuk konfirmasinya. Senang ya kalau misalkan bisa langsung komunikasi seperti ini. Nah. Ya. Gimana? Ya, Bu, terima kasih. Akan saya jadwalkan khusus buat Dr. Elvi besok Sabtu. Mungkin yang lain juga ada yang mau seperti itu. Nah, boleh nih janjian dulu, survei dulu. Bahwasanya impian kita kalau bisa itu kita lihat, kita tahu wujudnya, tahu tempatnya. Sehingga kalau kita mau menyiapkan lebih semangat lagi. Nah, jangankan seperti yang Dr. Elvi itu sendiri, bahkan yang mau booking Mumtazah 6, itu pagi ini aja sudah telepon saya 4 kali. Mulai tadi bangun subuh, sampai saya nyampe kantor telepon lagi, mau acara telepon lagi 2 kali. Mas, kalau bisa jangan dijual dulu ke orang lain ya. Survei lokasinya juga via video call. WhatsApp tadi jam berapa? Setengah 12 kalau nggak gitu. Nah, dan beliau tertarik untuk investasi. Kapan lagi nih ada investasi yang nilainya anti inflasi, naik terus, naiknya nggak tanggung ya, naiknya nggak tanggung. Bahkan ada yang baru investasi ke kita, baru 2 minggu sudah untung 30 juta, ada. Jadi kalau seperti itu akan nggak bisa saya jelaskan, tapi bisa saya tunjukkan.
kapan nih? Yuk kita gantian, kapan janjian sama tim saya akan kita bantu untuk survei lokasi di Ataya Residen, The Sakinah Cluster, Bintoro Asri juga ya. Ini tadi kita coba share videonya untuk vlog Bintoro Asri, tapi sepertinya, nah ini yang ditunjukkan sama Mas Eri, rumah tipe berapa Mas? Wah, ini saya perlihatkan dulu ya. Ini rumah di Ataya Residen. Menurut saya ini rumah yang paling mewah ini, Pak. Wow sekali. Jadi beliaunya beli di pojok. Jadi namanya itu insya Allah Pak Kris. Ya, Pak Kris ini beli rumah sama tanah. Lokasinya pojok. Jadi rumahnya di custom. Tapi tidak merubah fasad depannya. Nah, mirip-mirip seperti itu. Dalam artian tadi yang Evi katakan, di kita itu insya Allah masih bisa bahwasanya kita mau merubah fasad depannya, insya Allah masih bisa, tapi dimirip-miripkan seperti itu ya Bu, nggak merubah total. Nah, itu ya ini Pak Eko juga mau menambahkan nih sepertinya lagi resen ya. Monggo silakan Pak Eko. Mas Iko, untuk mobil khusus untuk Dr. Evi itu, kalau emang ada rencana ke Jember dan kepingin ketemu dengan owner juga bisa tuh diagendakan. Gitu aja Bu. Siap. Alhamdulillah Pak. Dr. Elvi langsung akan dapat pelayanan ya dari pihak owner secara langsung. Nanti akan saya dampingi juga. Kalau misalkan nanti saya dan tim saya menghubungi Ibu secara pribadi, nggak apa-apa ya Bu ya, untuk menjalin komunikasi sampai nanti pada hari Sabtu sampai kita bisa ketemu di Ataya Residen. Insya Allah nanti sama Pak Eko. Insya Allah sama Pak Eko juga ya Pak ya. Ya siap. Siap. Insya Allah seperti itu. Jadi semua pertanyaan-pertanyaannya betul. Jadi untuk semua pertanyaan-pertanyaan dari Dr. Elvi bisa disiapkan dulu. Kalau perlu dicatat Bu. Nanti begitu sampai langsung diserahkan. Kita jawab insya Allah pada saat itu. Nggih, matur nuwun. Nah, terima kasih. Nah, ini kembali lagi ke Mas Eri. Untuk rumah ini konsepnya beda sekali ya Mas ya? Beda banget ini Pak. Ini tipe 36. Standarnya tipe 36 ya Mas? Standarnya tipe 36, tapi orangnya ingin beda daripada yang lainnya sepertinya itu Pak. Ini beliau pengusaha loh, pengusaha jok motor tapi untuk anak-anak. Bayangkan bisa beli rumah di Ataya Residen dengan konsep yang semegah ini ya Mas. Ini tipe 36 tapi customnya banyak sekali. Jadi seolah kayak rumah 2 lantai tapi sebenarnya mezzanine ini. Tidak bisa masuk karena masih ada perbaikan. Betul, dan juga sudah serah terima ke pemilik rumah ya Mas ya, ke Pak Kris. Betul. Baru minggu kemarin ini serah terima. Betul. Nah, saya lanjut ke ini tempatnya Pak Hadi tadi, yaitu klaster Mumtazah dan Mauza. Oh iya, info insya Allah di Ataya Residen ini akan menerapkan one gate ya, betul ya Pak Fani? Insya Allah one gate. Itu sebabnya nanti portal ada di depan, jadi untuk keluar masuk lewat portal depan itu Mas. Uniknya lagi nih, kalau Bapak dan Ibu beli rumah di Ataya Residen atau di Sakinah Cluster, saat akan serah terima unit, nggak usah khawatir Bapak dan Ibu, kita sudah ada standarnya, rumah yang sudah selesai atau finishing, kami adakan acara khataman dari tim kami untuk ikut mendoakan dan juga semoga kegiatan khataman Quran kami bisa dilanjutkan oleh pemilik-pemilik rumah yang beli rumah di proyek binaan Lokasi Land Property, sehingga nggak cuma pakai nama syariah aja, tapi kebiasaan-kebiasaan syariah Islam pun kami hidupkan di situ. Nggak cuma ada rumahnya, rumah tahfidz Quran Mas, lokasinya di mana Mas? Kan masih di gang ini ya? Betul, untuk rumah tahfidz Qurannya insya Allah berada di depan rumah tipe 36 yang 3 unit milik satu orang. Wah, itu Tadi kan tanya, kalau misalkan kamarnya diluasin gimana? Coba masuk ke rumah ini Mas, aulanya kayak gimana Mas? Bentar Pak, saya masuk Pak, isi ya Pak. Kita masuk di
ini yang insya Allah rencananya mau dijadikan rumah pribadinya. Jadi di sini nanti ada mezanin seperti balkon seperti itu. Wah, ini surprise ya. Surprise seperti apa aulanya? Kita lihat aja. Oh, Masya Allah. Luas banget ini Pak Niko. Luas banget. Jadi kalau untuk urusan custom kita itu ahlinya ya. Orangnya minta dibuatkan satu ruangan besar betul-betul jadi 2 rumah jadi 1 ruangan. Tapi halaman belakang pun juga masih ada sebenarnya spesial. Dan depan rumah ini betul ya Mas, plan untuk pembangunan rumah tahfidznya di depan rumah ini ya Mas ya? Betul Pak. Jadi plan untuk rumah tahfidz di depan sini. Nah, saya tunjukkan mulai dari batas tiang ini sampai ke sebelah sana, insya Allah. Kami juga mohon doanya agar ikhtiar kami untuk fasilitas-fasilitas yang bukan hanya untuk penunjang hidup, tapi juga untuk fasilitas pendidikannya, terutama untuk tahfidz Quran dan 5 bahasa bisa segera terpenuhi. Meskipun ini nanti belum terbangun untuk rumahnya sendiri, untuk rumah tahfidz Qurannya sendiri, mungkin untuk sementara waktu saat masjid sudah terbangun, sudah berdiri, kita bisa langsung adakan dulu di Masjid Ataya Ramadan. Jadi ini salah satu bentuk usaha kami agar bukan cuma jual rumah, tapi kami juga ingin membantu menghidupkan dakwah di lingkungan Ataya Residen. Seperti itu. Jadi di sini saat Bapak dan Ibu punya putra dan putri yang ingin diajarkan tahsin berikut tahsinnya juga, kami juga sediakan. Bahkan untuk belajar bahasa-bahasa asing, kita sediakan juga di sini. Mohon maaf, ini mungkin Pak Eko atau Pak Hadi dulu yang mau bicara, sepertinya resen lagi. Mas Hadi resen ya? Oh iya, saya mau menyampaikan sedikit, Mas Niko. Mana Mas Hadi? Iya, saya mau menyampaikan sedikit ini untuk di blok C ini. Terdengar ya suaranya ya? Ya, terdengar. Ini untuk Bapak Ibu yang pengen mendapatkan rumah couple satu paket dengan tanah di sampingnya, masih ada satu di blok C sini, tepat di depan kita ini. Nah, di sini tempatnya itu masih bisa satu couple ya, rumah sama tanah, minimal tipe 36. Sandingan dengan itu ya Mas, rumah tahfidz Quran ya? Betul sekali. Masih ada satu couple atau satu paket rumah dengan tanah di sampingnya seperti itu. Dan itu di sini juga bisa custom ya? Nah, ini yang standar ini yang standar. Yang standar tapi couple ya. Yang tadi alhamdulillah juga baru akad. Bukan tadi tapi kemarin siang ini baru akadnya. Tipe 36 yang couple ini. Betul. Jadi ada halaman samping. Oke, itu ada ya Mas ya? Betul sekali. Ya. Mungkin itu yang ingin disampaikan Mas Niko. Untuk survei lokasinya mungkin sudah banyak sekali ya yang kita sampaikan terkait Desa Sakinah Cluster, Ataya Residen. Mungkin dari admin saya dari tadi penasaran nih, ingin coba share lagi untuk yang Bintoro Asri. Mungkin dari Mbak Yaya bisa tolong di-share Mbak videonya. Seperti Saya sedang berada di depan Alfamaret Reoman. Atau tepat di depan Stadion Noto Hadinegoro Jember di Jalan Subandi. Dari sini untuk menuju kawasan Bintoro Asri, kita cukup lurus saja mengikuti jalan yang di depan kita ini, Jalan Subandi. Jalan Subandi dari stadion, stadion ini adalah kantor Dinas, kemudian SMKN 3 Jember. Setelah SMKN 3 Jember itu
terdapat jalan menikung ke arah kanan itu menuju gudang garam atau rumah sakit Dr. Subandi. Nah, untuk ke kawasan Bintaro Asri Syariah kita ambil arah yang lurus. Kita ambil yang lurus dari stadion masuk ke Jalan Merpati. Kita langsung saja ke arah Jalan Merpati. Nah, inilah yang saya maksud ketika kita belok ke arah kanan itu menuju ke arah Rumah Sakit Subandi atau Gudang Garam, seperti arah kendaraan kita. Tetapi untuk menuju ke Bintaro Asri Syariah kita lurus saja masuk di Jalan Merpati ini sekitar 2 km. Lalu kita akan bertemu dengan jalan dan belok kanan menuju SDN Bintaro 1. Dari SDN 10 meter ke arah kiri. Kita belok ke arah kiri menuju ke arah kawasan Bintaro Asri Syariah. Ini kita maju sekitar 10 meter. Maju sekitar 10 meter, kemudian nanti ada banner yang menunjukkan ke arah kawasan hunian Bintaro Asri Syariah. Oke, di Bintaro 1, nah ini belok kiri sampai atau berada di kawasan hunian Bintaro Asri Syariah. Saya ingin sampaikan sedikit ya kepada Bapak Ibu semua bahwa hal yang paling spesial dari kawasan Bintaro Asri Syariah ini dari sisi lokasinya, di sini sangat cocok untuk membangun sebuah villa keluarga, di mana villa keluarga itu tentu kita butuhkan untuk tempat beristirahat bersama keluarga. Misalnya ketika kita sedang liburan, ketika kita sedang ingin merefresh diri kita, pikiran kita, dari kesibukan pekerjaan kita sehari-hari, dari kesibukan bisnis kita sehari-hari. Nah, cocok sekali apabila kita mengambil unit tanah kafling di Bintaro Asri Syariah ini untuk kemudian kita bangun sebuah villa keluarga di sini. Nggak percaya? Saya tunjukkan pemandangan yang bisa kita dapatkan bila kita mengambil tanah kafling di Bintaro Asri Syariah. Oke, ini sama dengan pemandangan khas yang ada di Bali. Biasanya kita lebih ke atas lagi untuk melihat view yang lebih bagus, untuk mendapatkan view yang lebih bagus. Nah, spesialnya atau bagusnya mengambil tanah kafling di Bintaro Asri Syariah. Saya sarankan Anda segera memutuskan untuk mengambil tanah kafling di sini karena unitnya sudah sangat terbatas sekali. Di sini tersisa 6 unit saja pada saat ini, dan 6 unit itu bukan jumlah yang banyak. Beberapa waktu saja sudah bisa terjual atau sold out. Nah, oleh karena itu segera Bapak Ibu ambil keputusan, bisa langsung menghubungi marketing kami atau admin kami dengan nomor yang kami bagikan acara Zoominar ini. Oke, segera hubungi kami untuk memiliki hunian di kawasan Bintaro Asri Syariah ini. Salam lunas. Luar biasa sekali ya dari Mas Hadi. Ya, tadi di Ataya Residen tiba-tiba udah pindah ke Bintaro Asri aja. Sakti sekali ya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Pak atau Bu Sulfan ini. Jadi Ibu. Pak. Jadi untuk luas tanah tipe 36 itu tinggal pilih. Kalau di blok B atau di blok C itu ada yang luas tanah 72. Ada juga yang di blok C yang khusus untuk rumah split level, kan ada di Ataya Residen rumah split level. Itu juga boleh dibeli rumah tipe 36 custom, di mana ada satu unit rumah tipe yang di sampingnya nanti satu rumah tipe 36 standar, dan ada lahan samping seperti yang punya salah satu customer kita tadi yang belinya di pojok. Jadi di halaman samping rumahnya itu masih cukup luas sekali. Nah, tinggal dari Bapak dan Ibu sendiri ininya bagaimana.
Nah, tinggal kita diskusi dulu secara langsung, kita survei lokasinya, kita lihat dulu nih fasilitasnya apa saja, dan dari Bapak dan Ibu sendiri ketertarikannya untuk rumah, rencana mau di belinya seperti apa. Karena itu nggak bisa kita cuman komunikasikan via telepon saja ya, karena itu sangat terbatas sekali nanti informasinya. Untuk promonya sendiri terbatas ke unit, karena 5 unit itu sedikit sekali. Bintoro Asri juga kemarin ada 1 orang beli 2 kafling, orangnya belum di Indonesia. Survei lokasi juga via video saja, orangnya tertarik, sudah beli, terus tinggal tunggu untuk akadnya saja, karena memang kita harus menyesuaikan jadwalnya, karena beliau ada di Saudi, kalau nggak keliru di Saudi. Bayangkan yang ada di luar negeri pun aslinya domisili Banyuwangi, malah kerjanya di Saudi, beli rumahnya, beli tanah kaflingnya di Jember di Bintoro Asri. Kenapa? Karena memang beliau ingin cari lokasi-lokasi tanah kafling yang tidak terlalu dekat kota, yang view-nya juga bagus dan masih asri. Jadi tunggu apa lagi nih? Kita masih ada promo untuk siapapun, termasuk Bu Zulfa, tadi ada Dr. Evi, ada Pak Multaza, ada Mas Fahmi. Nah, ayo nih, kapan kita bisa ketemu lagi, kita survei lokasi lagi. Kalau mau cocok, ayo kita langsung tanda jadi dulu. Kita nggak ada yang istilahnya tanda jadi hangus. Kalau memang Bapak dan Ibu ingin beli rumah, ternyata di pertengahan jalan baru tanda jadi terus ingin batal, insya Allah masih kita kembalikan ya. Kita nggak pakai skema seperti itu. Untuk yang Mumtazah dan Mausa sendiri itu juga konsepnya sudah siap akad, karena fondasi juga sudah kita bangun. Jadi mereka tanya, ini rumahnya aman nggak? Insya Allah aman. Bangunan kami kita untuk bangunnya antara 4-5 bulan. Kenapa lama sekali? Kita ingin bangunnya hati-hati, terkontrol dan terawasi dengan baik, sehingga nanti kualitas rumahnya bisa kita pertanggungjawabkan kepada semua pembeli yang ingin memiliki rumah di proyek-proyek binaan penghasilan properti. Nah, untuk promo ada mulai dari diskon potongan harga, ada yang DP-nya 0 rupiah, bahkan ada yang DP bisa dicicil. Nah, potongan harga itu pun juga tergantung dari skema pembayarannya. Semakin cepat skemanya lunas atau belinya cash, maka potongannya akan lebih besar. Kita biasanya kasih potongan berapa sih? Kita biasanya kasih potongan kita biasanya kasih referensi harga. Rumah seperti ini umumnya harganya kayak tipe 36, harganya 280-an, kita jual cuma 250. Kita ada potongan kalau cash 14.430.000. Biasanya cuma kita kasih potongan 5 jutaan. Ini karena memang masih suasana Muharram, kita kasih promo spesial. Ya, kita kasih promo spesial. Setiap bulan Muharram kayak tahun lalu kita buka rumah pertamaku, promo ya waktu itu, ada konsep rumah pertamaku, kita jual cuma harga 165. Terakhir ada rumah tipe yang sama, kita jual harganya 195 tapi sudah sold out. Nah, kapan lagi nih kalau memang pengen segera mengikat promonya? Ini promo yang kami yang paling besar, promo kami yang paling memudahkan untuk konsep jual belinya. Kalau Bapak dan Ibu ingin segera beli rumah, nah bisa langsung kita ketemu kapan? Minggu ini. Kalau hari ini saya kayaknya agak full, tapi masih bisa saya bagi dengan tim saya. Tapi masih ada besok Minggu, di mana waktu hari Minggu itu masih agak longgar ya untuk survei lokasi. Nah, tinggal bikin janji dulu tapi ya. Atau hubungi hotline kami di nomor 081230302622. Nah, untuk waktu dan tempatnya yang sudah diberikan kepada saya rasa sudah cukup banyak. Saya ingin kembalikan lagi ke pembawa acara, dan juga misalkan Bapak dan Ibu ingin segera konsultasi atau bahkan tanda jadi, bisa langsung transfer ke rekening kantor kami. Mohon maaf, kami tidak pakai rekening giro karena kami memang menghindari membuat rekening tabungan yang bisa muncul tambahan-tambahan yang tidak flat, yang tiba-tiba muncul tambahan ribanya. Kita tidak mau. Jadi kita benar-benar menggunakan skema termasuk untuk penyimpanan uangnya sendiri yang benar-benar berakad wanita. Tidak ada tambahan-tambahan setelah titipan uang kami disimpan di situ. Jadi langsung hubungi admin saya, tim kami untuk survei lokasi. Insya Allah akan kami bantu, bahkan akan selalu kami berikan update terkait progres pembangunan rumahnya. Dari saya mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke admin dan pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Teguh. Wah, materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh pemateri kita.
yaitu Bapak dan Pak Niko. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Niko dan Bapak Eko yang sudah memberikan materi yang sangat menarik, bermanfaat bagi Bapak Ibu yang hadir saat ini. Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya ini? Karena yang saya tahu belum ada ya, Pak. Ada yang tanya lagi? Sepertinya tidak ada ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin informasi lebih lanjut mengenai proyek kami di Jember, bisa hubungi hotline kami di nomor 0812 30 30 2622. Nah, jangan sampai Bapak Ibu menyanyiakan kesempatan promo yang kita beri. Nah, itu harus segera di booking, harus segera memilih dan segera survei setelah ada waktu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara live Zoom Minat Properti ini. Saya selaku host, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Dan alangkah baiknya acara yang sangat barokah ini tutup dengan istighfar 3 kali dan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kayak gini kan nggak ada tulisan udara ini kan? Iya, dari sini toh. Nama saya Nur Ramadan, asal dari Medan. Beli rumahnya di Ataya Residen. Aman ya Pak ya? Kerannya ada 3 Pak. Ini keran untuk yang di kloset, lalu ini keran untuk yang di bawah. Ini keran yang di atas. Ya, ini akan saya bantu, akan saya tunjukkan apa saja yang perlu dengan cek atau mungkin apa saja yang sekiranya ternyata luput dari perhatian kami sehingga nanti perlu kami ganti seperti itu.
sebelum kita melakukan serah terima unitnya, alangkah lebih baiknya kita ngecek monggo silakan. Kita lebih dulu yang belakang. Jadi alhamdulillah saya mengambil rumah di Ataya Residen unit Mauza 3 karena di sini prosesnya syariah dan tidak menggunakan bank, tidak ada cinta, tidak ada jaminan apapun, juga lokasinya juga sangat bagus, pengerjaan bangunannya juga bagus sesuai dengan apa yang diakankan di awal.